Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Terima kasih buat hari, buat waktu yang indah yang Kau beri bagi kami. Kami percaya Tuhan selalu hadir dengan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Satu kerinduan kami, dengar firman Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Pasti kabar sukacita dan penuh damai sejahtera yang dari Tuhan ya. Ya, seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Allah menyatakan diri Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabannya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin agak berbeda dengan suasana ini, karena berbeda. Ya, sekarang lagi Tuhan minta istirahat barangkali, karena saya terpapar COVID-19 ini. Kalau suasananya seperti ini, saya pikir tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang memang di dalam kehidupan kita menjumpai sesuatu yang tidak seperti apa yang kita harapkan, seperti yang tidak kita bayangkan. Mungkin kita kecewa, mungkin kita merasa berada di dalam titik yang katakanlah sebuah
keputusasaan dalam hidup kita. Mungkin hal yang manusiawi itu yang dialami oleh Elia ketika dia berhadapan dengan Isabel, ratu yang berkuasa pada saat itu. Dia terancam dibunuh, dia dikejar-kejar, dan dia merasa lebih baik dirinya mati. Mungkin itu pernah hadir juga dalam kehidupan kita. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, tapi kita ketemu dengan situasi apa yang dialami oleh Elia. Elia merasa sendiri, Elia merasa ditinggalkan, Elia merasa tidak diperdulikan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi benarkah demikian? Jelas Elia salah. Dan mungkin juga saya pribadi akan menjadikan sebuah perenungan dalam kisah ini yang menyapa saya secara pribadi. Ya, bisa ini berakibat dari pelayanan yang dilakukan sebelumnya sehingga saya terpapar oleh COVID-19 ini. Tapi apakah kita harus jatuh dan mengatakan Tuhan tidak berpihak dengan kita? Tentu tidak. Dan pelajaran terindah ini yang kita dapatkan melalui perikop kita saat ini. Elia terjebak di dalam keputusasaan. Elia terjebak di dalam sudut pandangnya sendiri, bahwa dia merasa ditinggalkan Tuhan. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Bahkan ketika hidupmu sepertinya di dalam sebuah pergumulan yang berat. Bahkan mungkin ketika hidupmu mengalami siksaan atau mengalami situasi dikejar-kejar oleh persoalan-persoalan kehidupan ini. Terlebih virus corona yang semakin parah di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan begitu peduli dengan kehidupan kita. Dan itu terlihat nyata di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Ketika Elia berusaha lari dari kenyataan itu, berusaha menghindar, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan justru mengejar, Tuhan justru menyapa, Tuhan justru hadir di dalam persembunyian Elia. Dan Tuhan menyapa dengan luar biasa sekali. Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Ternyata Tuhan mau mengatakan, engkau salah berpikir, engkau salah bersikap, engkau salah bertindak. Kenapa kamu justru meninggalkan pelayananmu? Kenapa kamu ketakutan untuk nyawamu yang menjadi taruhannya? Kenapa hal itu yang justru membebanimu? Padahal kita tahu di pasal 17, Tuhan begitu pedulinya dengan Elia. Bahkan burung gagak diperintahkan Tuhan mengantarkan makanan baginya. Artinya apa? Mungkin di tengah keputusasaan, mungkin di tengah pergumulan, mungkin di tengah badai gelombang kehidupan kita, kita sering tidak berflashback. Kita sering tidak melihat ke belakang bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana luar biasanya Tuhan menuntun langkah kita. Lalu ketika ada persoalan sedikit, kalau ada pergumulan sedikit, lalu kita lupa semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Inang, pemuda, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan gunakan sudut pandangmu sendiri. Karena sudut pandangmu sendiri akan mematikan pola pikir di dalam Tuhan Yesus. Tapi ketika kita melihat bagaimana karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka kekuatan untuk mengucap syukur di dalam segala hal itu menjadi senjata yang terindah dalam hidup kita. Bapa yang dikasihi menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Makanya tetaplah setia di dalam pelayananmu. Tetaplah setia memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Bahkan mungkin tidak seperti apa yang dialami oleh Elia, sesuatu yang begitu dramatis sekali, nyawa sebagai taruhan. Tapi mungkin pergumulan akan berbeda. Tapi satu hal, jangan pernah hidup di dalam sudut pandangmu sendiri. Jangan pernah menutup mata, hati, telinga, jiwamu, pikiranmu untuk karya Tuhan di dalam hari-hari kehidupanmu. Lihatlah keputusasaannya itu. Lihatlah sudut pandangnya itu sendiri. Dia bilang bahwa hanya dia yang tinggal seorang nabi. Ternyata enggak, masih ada 100 lagi. Dia bilang semua orang Israel sudah berbalik. Ternyata masih ada 700 lagi. Firman Tuhan mengatakan bahkan bukan 700, malah 7.000 orang di Israel. Lihatlah bagaimana karya Tuhan itu. Ya mungkin begitulah ketika pergumulan ada dalam kehidupan kita. Mata kita tertutup, hati kita tertutup, pikiran kita terkungkung. Padahal di depan mata karya Tuhan begitu luar biasa hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana perlunya Allah menunjukkan karyanya, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan mendatangkan angin, gempa, membelah gunung-gunung. Dia pertunjukkan kepada Elia. Apa maksud Tuhan di sana? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa, Tuhan jauh lebih dari segala-galanya pergumulan, beban, atau sakit penyakit yang dialami oleh kita. Lihatlah bagaimana gempa itu, lihatlah bagaimana bukit-bukit itu terpecah di depan mata Elia. Tuhan mau katakan bahwa gak ada apa-apanya persoalan itu, gak ada apa-apanya penyakitmu itu dibandingkan kuasa Tuhan. Gak ada apa-apanya pergumulanmu itu. Lihatlah Tuhan mampu menghadirkan itu dengan kuasa-Nya. Bahkan yang luar biasa, Tuhan juga mampu untuk memberhentikannya. Dan satu hal yang luar biasa lagi, apa itu? Tak sedikit pun situasi itu menggores Elia. Tak sedikit pun situasi itu menerpa Elia. Padahal kejadian itu di depan matanya. Itulah kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, jangan lihat bebanmu, jangan lihat ketakutanmu, jangan lihat sakit penyakitmu. Lihatlah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pemilik dunia ini. Tuhan yang mengendalikan keberadaan kita. Lalu sebaiknya tetaplah berserah kepadanya. Tetaplah meletakkan kehidupanmu di kaki salib-Nya. Biarkan Tuhan berkarya seutuhnya di dalam dirimu. Sebab Dialah yang punya bahkan kehidupan dan nyawa kita. Apalagi kalau kita bicara tentang kematian. Saya sekarang kena COVID-19 ini, saya percaya tidak ada hubungannya sakit penyakit saya ini dengan kematian. Kalau Tuhan bilang saya belum mati, saya tidak akan mati. Walaupun saya sekarang COVID-19 dan mungkin orang sudah berpikir macam-macam. Karena memang kita tidak bisa salahkan, karena memang image orang tentang COVID begitu mengerikan. Tapi saya teramat percaya tidak ada hubungan kematian dengan sakit penyakit. Sebab kematian ada di dalam tangan Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Tuhan mengatakan kepada Elia, pergilah, kembalilah, lakukanlah tugas pelayanan. Kerjakanlah tugas pelayanan itu. Tidak baik berputus asa, tidak baik menutup diri, tidak baik terkungkung di dalam pikiran dan sudut pandangmu sendiri. Keluarlah, pergilah, nyatakan karya kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak orang sekarang butuh penguatan, banyak orang sekarang butuh ditopang, banyak orang sekarang butuh kepedulian, banyak orang sekarang butuh kasih sayang. Pada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, keluarlah. Nyatakanlah kebenaran firman Tuhan itu. Topanglah, kuatkanlah orang-orang di sekitarmu. Mungkin tidak bisa dengan touching,
tapi bisa dengan teleponmu, dengan WA-mu, dengan suara merdumu, dengan suaramu menyanyikan kidung pujian bagi Tuhan, dengan doamu dari jauh untuk orang-orang yang membutuhkannya. Keluarlah. Jadikanlah dirimu menjadi kekuatan bagi orang lain di dalam kehidupanmu. Dan hal yang luar biasa, apa itu? Marahkah Tuhan kepada Elia? Gak marah dia. Tuhan itu baik sekali, sayang sekali dia. Gak ada satu kalimat pun mengatakan Tuhan memarahi Elia. Tapi begitulah ternyata manajemen yang indah yang dari Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita salah, ketika kita lari, Tuhan masih mau pakai kita. Asalkan kita masih mau mendengarkan, asalkan kita masih mau berserah kepadanya. Lihatlah, Tuhan tidak marah, tapi Tuhan malah memberikan pekerjaan yang baru bagi Elia. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, keluarlah, jangan menutup dirimu, nyatakan kebenaran firman Tuhan, jadilah penopang, jadilah kekuatan bagi orang-orang di sekitar hidup. Virus corona semakin mengerikan, dan sepertinya pengen mencabik-cabik setiap kita. Maka dibutuhkan saling menopang, maka dibutuhkan saling tolong-menolong, sehingga virus corona ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Biar dunia ini tetap berada di dalam damai, sukacita, dan sejahtera dari Tuhan Yesus kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami tidak berputus asa. Kami tidak lemah, kami tetap dikuatkan dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika pergumulan, sakit penyakit, beban, atau apapun itu menerpa kami, kami teramat percaya Tuhan selalu peduli dengan kami, bahkan mencari kami, bahkan selalu hidup, hadir memberi kekuatan di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan penyakit yang dialami oleh siapapun di tengah-tengah dunia ini untuk COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus di dalam nama-Mu enyahkan virus ini Tuhan, sehingga hanya damai-Mu yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap perpanjangan tangan Tuhan, menjadi kekuatan melihat karya Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.